Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Amma ba'du. Judul tema ceramah kali ini adalah zuhud dan mandiri finansial. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan berbagai ibadah. Sholawat beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di era modern seperti sekarang, mandiri finansial adalah impian bagi semua orang. Namun kebanyakan dari kita cenderung bersifat konsumtif, hidup boros, dan tidak bisa mengatur keuangan sehingga gaji yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, menerapkan konsep zuhud bisa menjadi solusi untuk mencapai mandiri finansial. Banyak di antara kita yang mengira bahwa zuhud bermakna meninggalkan dunia sepenuhnya, hidup miskin, dan menjauhi harta. Padahal zuhud bukan berarti tidak memiliki harta, tetapi tidak menggantungkan diri pada harta yang ada. Zuhud merupakan konsep diri untuk menggantungkan diri pada dunia, sekalipun memilikinya, dan hidup dengan berorientasi pada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa beribadah dengan mencari pahala untuk kehidupan akhirat. Pada ayat tersebut pula Allah juga menjelaskan agar umat Islam tidak meninggalkan kehidupan dunia dengan bekerja dan mencari nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beramal saleh dengan harta yang diperoleh. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk bersifat zuhud dengan tidak menggantungkan hidup pada hal duniawi semata, namun menjadikan harta yang diperoleh sebagai ladang mencari pahala untuk kehidupan di akhirat. Terkait hal ini, Syekh Nawawi Banten dalam tafsir Marah Labid jurus 2 halaman 206 menjelaskan, carilah pahala dari Allah Ta'ala dengan sebab harta yang engkau berikan agar bisa menghantarkanmu menuju surga, misalnya dengan sedekah, bersilaturahim, memberi makan orang yang sedang kelaparan, memberi baju kepada orang yang tidak memilikinya,
dan memberi nafkah kepada yang membutuhkan. Janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia, yakni janganlah engkau meninggalkan bekerja di dunia untuk akhirat, dan ambillah darinya yang cukup bagimu. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam konteks kehidupan modern, zuhud bukan berarti bersikap pasif secara ekonomi. Zuhud bermakna hidup dengan hemat dan berorientasi pada akhirat. Seorang muslim yang zuhud tidak bersikap boros dan terjebak dengan gaya hidup konsumtif. Seorang muslim justru hendaknya hidup dengan zuhud hingga mampu membangun kemandirian finansial untuk dirinya. Ibnu Abi Dunya dalam kitab Az-Zuhud ayat 63 menjelaskan konsep zuhud berikut. Dari Yunus bin Masyarah al-Jublani berkata, zuhud di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal ataupun dengan menghamburkan harta. Zuhud ialah ketika engkau lebih mempercayai apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang engkau miliki. Keadaanmu saat mendapat musibah sama seperti saat engkau tidak diberi musibah. Juga pujian serta celahanmu dalam membela kebenaran memiliki kadar yang sama. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, lebih lanjut, di akhir ceramah kali ini ada tips yang dapat dilakukan agar kita bisa menghindari pola hidup boros dan konsumtif agar bisa mandiri secara finansial. Pertama, mengelola harta dengan bijak. Setelah mendapatkan penghasilan, pengelolaan harta dengan bijak akan bisa meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan. Dengan melakukan pengelolaan dan pengaturan terhadap pengeluaran dan menabung serta berinvestasi, seseorang dapat terhindar dari pemborosan. Kedua, menjadikan harta sebagai sarana untuk beribadah dan beramal sosial. Tips berikut agar dapat terhindari dari perilaku boros ialah dengan menjadikan harta yang dicari dan didapatkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan meniatkannya untuk beribadah, maka seseorang tidak akan menghambur-hamburkan hartanya, terlebih untuk melakukan kemaksiatan. Alih-alih menggunakannya untuk dihamburkan, orang yang zuhud seharusnya justru menggunakan hartanya untuk beramal soleh, dengan semisal bersedekah kepada kerabat atau tetangga yang membutuhkan akan menjadikannya ladang pahala. Kesimpulannya, di era sekarang dengan menerapkan hidup zuhud bisa menjadi salah satu solusi agar kita terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat dan bisa mencapai kemandirian finansial. Zuhud bukan berarti hidup miskin dan menghindari dunia, melainkan hidup dengan hemat dan berorientasi pada akhirat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan wa bil taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.